Swasembada beras era Megawati Soekarno Putri. Megawati merupakan presiden kelima di Indonesia. Sampai saat ini, Megawati ialah satu-satunya perempuan yang menjadi pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode 2001 sampai dengan 2004. Megawati dilantik sebagai presiden pada tanggal 23 Juli 2001 ketika Gus Dur diberhentikan sebagai presiden oleh MPR karena membubarkan parlemen. Dan kala itu Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Untuk itu, Megawati naik tahta menjadi presiden. Megawati sendiri menganggap bahwa dirinya sebagai presiden setengah. Dan pada saat itu pula Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Hal itulah yang menjadikannya sebagai PR dalam masa kepemimpinannya. Pada video kali ini, kita akan memfokuskan kepada masa kepemimpinan Megawati di sektor ketahanan pangan. Pada masa itu, beliau membuat dua kebijakan atau program, yakni privatisasi Bulog dan komersialisasi tanaman transgenik. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Presiden Megawati mengeluarkan Kepres nomor 3 tahun 2002 pada tanggal 7 Januari 2002 untuk menggantikan Kepres nomor 29 dan nomor 166 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh presiden sebelumnya. Berdasarkan Kepres tersebut, tugas dan fungsi Bulog sangat general dan juga tidak secara tegas dinyatakan. Intinya adalah Bulog masih menangani urusan perberasan, termasuk pada distribusi beras untuk golongan masyarakat tertentu atau yang disebut juga dengan raskin. Kemudian pada tahun 2003, Presiden Megawati mengeluarkan PP nomor 7 tahun 2003 tentang perusahaan umum Bulog. Pada saat inilah Bulog mengubah status dan bentuk hukum dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi badan usaha milik negara berbentuk perum. Tetapi, regulasi ini juga tidak menjelaskan secara konkret tugas dan kewenangan Bulog sebagai badan usaha untuk mengurus komoditas pangan pokok. Pemerintahan Megawati juga melanjutkan tradisi yang sama pada kebijakan pertanian, seperti pemerintahan yang selalu ingin menyenangkan hati petani sehabis anjloknya harga gabah pada panen raya, yaitu dengan mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2003 tentang harga dasar atau tepatnya kebijakan referensi harga pembelian pemerintah atau HPP kepada petani. Faktor pendukung adanya kebijakan atau program dari Presiden Megawati ialah yang pertama, tanaman transgenik juga memiliki kemampuan toleran terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan, banjir, kadar garam yang tinggi, dan suhu ekstrim. Yang kedua, tanaman transgenik yang dapat menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan manusia seperti vitamin dan vaksin. Lalu, faktor pendukung lainnya adalah tentang privatisasi Bulog, yang mana dengan adanya privatisasi ini adalah untuk membayar utang negara. Selanjutnya, mengurangi dominasi kelompok pengusaha. Dengan adanya privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian menghapuskan sosialisme dan kolektivisme, di mana privatisasi yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu kebijakan publik yang ditujukan untuk mengurangi dominasi negara terhadap publik. Selanjutnya ialah hambatan dari kebijakan privatisasi Bulog. Dengan adanya perubahan status hukum Bulog pada tahun 2003 menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, telah memperluas lingkup Bulog untuk melakukan aktivitas komersial atau bisnis sebagai bagian dari peran pentingnya dalam pelayanan jasa publik. Akibat perubahan status tersebut, Bulog akhirnya kehilangan berbagai otoritas dalam melaksanakan stabilisasi harga dan pengelolaan berbagai komoditi yang dianggap strategis oleh pemerintah. Hal ini menjadi kekhawatiran dari berbagai pihak, karena Bulog harus kehilangan fasilitas kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI sebagai sumber pendanaan kegiatan operasionalnya. Sedangkan hambatan dari penerapan kebijakan komersialisasi tanaman transgenik adalah karena penolakan atas adanya tanaman transgenik ini dapat membahayakan kesehatan manusia dan mengganggu ekosistem alam. Berdasarkan penelitian, dikemukakan bahwa tanaman transgenik yang kebal terhadap hama bete dapat menyebabkan keracunan pada serangga dan manusia. Selain itu, tanaman hasil transgenik yang diduga bersifat karsinogenik dapat menyebabkan kanker serta hilangnya gizi pada tanaman tersebut. Lalu, apabila manusia mengonsumsi tanaman hasil transgenik secara terus-menerus, maka dapat membuat tubuh kebal dengan antibiotik. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dari kebijakan dan program
Presiden Megawati dalam masa kepemimpinannya ialah dengan adanya inovasi baru yang mungkin saat ini telah dikembangkan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam tanaman transgenik. Dan dengan berkurangnya hutang negara akibat krisis moneter. Sedangkan kekurangannya adalah belum bisa memberikan kepuasan terhadap para petani dan memaksimalkan program tanaman dari transgenik ini. Dan tidak adanya kejelasan dalam wewenang dari Bulog. Dengan demikian, dapat disimpulkan pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, program dalam sektor ketahanan pangan masih belum maksimal, di mana terlalu banyak inovasi baru yang tidak jelas dalam pelaksanaannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih telah menonton.